Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 6, kelas C dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Mendagri setujui pelantikan 5 bupati secara tatap muka di NTT. Oke. Makna pelantikan bukan hanya sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai sarana peningkatan, pengembangan, pemberdayaan potensi diri dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur ke arah tercapainya sumber daya andal dan juga profesional. Ada sebanyak 5 pasangan bupati yang telah terpilih dalam pilkada di tahun 2020 dan akan dilantik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT pada hari Jumat di tanggal 26 Februari 2021. Hal itu sudah disampaikan oleh Kepala Biro Tatapen Setda NTT, Doris Rihi. 5 pasangan bupati terpilih yang dilantik yakni pertama Djuandi David dengan Eusabius Binsansi dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kedua ada Andreas Paru dengan Raimundus Bena dari Kabupaten Ngada. Yang ketiga Heribertus Nabit dengan Heribertus Ngabut dari Manggarai. Yang keempat ada Edistasius dengan Julianus Weng dari Kabupaten Manggarai Barat. Dan yang terakhir Christopher Praing dengan David Melo Wadu dari Kabupaten Sumba Timur. Wakil Bupati terpilih Sumba Timur, David Melo Wadu, mengatakan bahwa pelantikan akan digelar secara langsung di Kupang. Rencana pelantikan yang awalnya secara virtual akhirnya dibatalkan. Dan untuk mengantisipasinya, mereka sudah mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Tahapan pencalonan menjadi tahapan krusial dengan berbagai problematika yang harus dilakukan secara transparan dan hati-hati. Dalam tahapan ini bukan hanya penyelenggara atau peserta pemilu, namun publik juga harus menaruh perhatian penuh atau berpartisipasi secara kritis untuk mengawal prosesnya agar demokrasi dapat benar-benar terwujud. Bagi bakal calon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wali kota pada model BB2 KWK atau daftar riwayat hidup bakal calon gubernur. Mengumumkan identitasnya kepada publik. Berbicara tentang pemimpin, tentu tidak ada orang yang tidak ingin menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin adalah dambaan setiap orang, baik itu pemimpin di suatu desa, kabupaten atau kota, provinsi, terlebih menjadi pemimpin sebuah negara, yaitu presiden. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Dari definisi pemimpin tersebut bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemimpin bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Tetapi berbeda dengan kepemimpinan saat ini, banyak pemimpin sekarang yang bertindak sendiri untuk memperoleh keuntungan sendirinya juga. Dalam lingkup pemerintahan, jika seseorang berhasil menjadi pemimpin, berarti sudah siap juga menjadi pelayan bagi masyarakat banyak. Pemimpin yang tidak mampu melakukan perubahan adalah pemimpin yang gagal. Jangan pernah berasumsi menjadi seorang pemimpin
akan bebas memerintah dan melakukan apa saja. Karena pada hakikatnya, pemimpin harus meminta izin kepada masyarakat untuk mengambil suatu keputusan. Kebijakan yang bermuara pada pelayanan publik, karena kebijakan yang dibuat oleh pemimpin haruslah bertujuan untuk kepentingan umum. Tetapi pada kenyataannya, banyak pemimpin yang gagal menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, apalagi jika itu berhubungan dengan kepentingan umum. Itulah sebabnya banyak masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap pemimpin mereka. Pemimpin dipilih karena dipercayai akan mampu memperjuangkan mereka. Tapi apa yang diperoleh masyarakat setelah pemimpin yang mereka percaya diam tanpa bertindak? Mereka hanya memperoleh kekecewaan. Memperjuangkan masyarakat tentu bukan persoalan yang mudah, karena tidak bisa dipungkiri ketika memperjuangkan masyarakat, terkadang kepentingan pemimpin tersebut akan terhambat. Itulah kenapa menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kenegarawanan. Saat ini adalah kesempatan untuk publik dalam mengakses informasi mengenai para bakal calon melalui laman atau website resmi penyelenggaraan atau media massa seperti elektronik dan cetak. Pada 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, mengenal rekam jejak menjadi langkah awal publik sebelum menentukan pilihan pada figur calon yang dianggap mampu memimpin dan memajukan daerahnya di hari pemungutan suara. Publik yang mengakses informasi berupaya mengenal identitas rekam jejak bakal calon dan berpartisipasi dalam menyampaikan masukan atau tanggapan masyarakat menjadi ciri publik yang kritis dan tidak pasif dengan proses demokrasi di daerahnya. Penyelenggara berupaya mengedepankan pedoman keterbukaan dan transparansi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan. Pemilihan di tahun 2020 dengan tujuan ruang kesepakatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat pada 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, karena publik yang kritis perlu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerahnya. Mari kita sukseskan bersama penyelenggaraan pemilu tahun 2020 pada 9 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, pilkada berkualitas NTT maju. Demikianlah video saya untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.